Sobat Zekers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Di video kali ini kita akan membuat video troubleshooting ataupun kendala mesin 3D printer. Di sebelah saya ada mesin Ender 3 V3 Core XZ yang sedang ada kendala. Ingin tahu kendalanya apa dan ingin tahu gimana cara memperbaiki kendala yang terjadi di mesin ini? Simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Di sini kita ada kendala mesin 3D printer Ender 3 V3 Core XZ, di mana mesin ini bisa bergerak X dan Z-nya sekaligus dari dua motor yang saling terhubung dengan belt ini ya. Nah, mesin ini ada kendala di filamennya nih. Ini kalau saya cabut selang dari atas ini, lalu ini filamen saya cabut, ini nyangkut keras. Dan kita udah coba pencet retract dari layar, ini tetap nggak bisa. Berarti filamennya kemungkinan besar nyangkut di extruder. Karena kenapa? Karena mesin-mesin keluaran baru seperti Ender 3 V3 Core XZ ini sudah menggunakan sistem hot end 3 metal alias nozzle, heatsink, heatlock, dan juga heat rack sudah menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Jadi nggak mungkin terjadi clogging seperti mesin-mesin yang keluaran lama ya. Nah sekarang, karena ini nyangkut di extruder, untuk bongkarnya saya akan memperkenalkan salah satu rekan saya yang cukup barbar. Inilah dia, Mas Bagus Ramadan. Halo. Nah, Mas Bagus Ramadan yang biasa disebut Barams, ini kita ada kendala filamen nyangkut, bisa Mas Baram cek. Ini tolong Mas Baram ditunjukin ke para penonton setia 3D Zeku cara memperbaiki mesin-mesin yang kendala kayak gini, dan nanti saya akan memberikan masukan ataupun narasi supaya lebih jelas lagi untuk para penonton. Silakan Mas Baram. Oke, sekarang kita akan mau perbaiki masalah di extruder ini nyangkut nih. Nah sebelumnya kita matiin dulu nih, kita takutnya nyetrum gitu kan. Set, oke. Nah di situ di depan di covernya itu ada baut. Nah ini harus dibuka dulu nih, sebelah sini. Jadi di depan itu ada dua baut nih, harus dibuka. Ups. Nah ini dua baut di depan, harus dibuka covernya. Nah di sini juga ada soket nih, dia harus cabut. Pelan-pelan cabutnya. Nah kayak gitu. Lalu di bagian belakang ada baut juga 4 biji. Nah terus di sini juga ada cover kabel nih, dia juga buat nge-cover ini aja sih soket Konektor. di sini, konektornya. Nah, lalu di sini ada baut juga dua, di samping juga dua, kiri dan kanan. Saya buka dulu nih. Samping sini nih. Sekarang kita potong nih bagian kabel di sini dari resetnya. Nah, hati-hati jangan sampai kena kabel. Lalu kita buka dulu ini. Di sini ada konektor juga, soket dicabut. Ini untuk penghubung kipas bagian belakang. Nah, ini terus kita benturkan pelan-pelan. Nah, soketnya juga cabut nih. Ada klipnya. Klik. Nah, sudah. Sekarang bagian kita membongkar extruder ya, bagian sini. Nah, sekarang kita membuka baut ini dua, di kanan ada satu. Nah, kita buka dulu sebelah sini. Jadi baut ini tuh untuk membongkar si extrudernya nih, karena dia ada bracketnya nempel di sini. Nah, terlepas dulu. Dan satu lagi sebelah sini. Dan ini satu lagi. Nah, oke, udah kelepas semua. Ini ketiga bautnya udah terlepas. Lalu kita lepaskan soket extrudernya nih, yang warna-warni ini nih. Nah, ini soket ini kita lepas nih pakai pinset pelan-pelan. Nah, dia ada lemnya. Nah, kalau udah kelepas kayak gini, sekarang kita tarik bagian extrudernya, pegang pin di sini ya. Nah, kayak gitu. Nih guys, sekarang udah kelepas kali extrudernya udah berhasil. Nah, kita potong dulu nih, patahin kita potong. Nah, nih, Mbak Edi, extruder udah dapet nih. Oke. Di sini nyangkutnya nih. Oke, ini tadi ya seperti saya bilang di awal video ya. Mesin ini mengalami clogging karena ada filamen nyangkut di extruder.
Penyebabnya ini bisa berbagai macam ya, mulai dari filamennya itu belibet saat nyangkut saat dimasukin ke extruder, nekuk, ataupun mesin overhead, dan juga kesalahan prosedur loading dan unloading filamen dari para pemakai mesinnya itu sendiri. Sekarang kalau kayak gini mau nggak mau kita harus bongkar extrudernya. Ini kita pinjem obengnya Mas Barams. Ini kita buka aja baut extrudernya 2 biji di bagian depan ya. Extruder Creality K1 series ini sudah menggunakan sistem gear yang besar, jadinya dia akan sangat presisi ya. Jadi sebisa mungkin perhatikan trik berikut ini dalam membuka body extruder. Pertama kita harus pastikan bautnya itu benar-benar kelepas total ya dari body extruder. Nih lalu kan ini bisa kita mainin kunciannya, ini kalau kita cek ini masih keras tuh, masih keras. Nah kalau gini mau nggak mau kita harus buka casing extrudernya dengan cara setelah bautnya lepas kita mainin ini sambil kita pelan-pelan buka extrudernya tuh, mulai kelihatan kebuka, terus pelan-pelan digoyang-goyangin sambil ini dimain-mainin. Nah ini kan ada filamen nyangkut yang tadi di awal, ini jadi susah dilepas. Aduh, nah ini dia filamen nyangkutnya. Jadi ada gumpalan filamen yang nyangkut di antara celah-celah lubang filamen ini, jalur filamen. Karena dia nyangkut ini jadi nggak bisa ditarik tuh, nggak bisa ditarik. Jadinya ini mau nggak mau harus kita potong. Caranya ngatasinnya adalah kita potong aja begini. Tuh ya kan, begitu dipotong maka gumpalan filamen itu akan hilang langsung lepas dan ini bisa kita keluarin. Tuh, gitu ya. Gampang banget sebenarnya, tapi ini seringkali diabaikan atau terjadi secara tidak sengaja oleh para customer yang tidak memahami karakter mesinnya dengan baik dan benar ya. Jadi untuk itu, harapannya dengan kita membuat video tutorial cara bongkar extruder dan juga mengatasi clogging mesin Ender 3 V3 Core XZ ini dapat menjadi panduan buat teman-teman semua yang mengalami kendala serupa ya. Ini kalau deh filamen yang nyangkut udah kita keluarkan, ini kita tinggal pasang lagi aja. Nah, perhatikan saat pemasangan jangan sampai kebalik dan juga bearing ini jangan sampai hilang, karena ada kasus di mana customer bongkar extruder lalu bearingnya ini mental saat tadi dibuka paksa gitu ya, mental lalu hilang. Ini kita pasang lagi, jangan sampai lupa. Gitu, terus body extrudernya kita pasang lagi. Kemudian kita bisa tes mainin ininya. Nah, kalau semuanya udah aman, kita pasang lagi ke stepper motor. Stepper motor ini pastikan posisi kabelnya menghadap ke bawah. Jadi ini kan di atas nih. Pastikan posisi stepper motornya menghadap ke bawah kabelnya ya. Gitu. Jadi saat dia nanti dipasang lurus begini, posisi kabelnya ada di samping sini. Kalau udah kita tinggal pasang lagi bautnya. Nah, sekarang kalian sudah bisa tes lagi fungsi kuncian extrudernya ya. Nah, ini kalau sudah aman kayak gini, insya Allah mesin akan kembali lancar untuk kalian gunakan nge-print 3D print. Cuman, seperti yang tadi saya bilang, untuk mencegah masalah ini ke depannya, sebisa mungkin dalam proses loading dan unloading filamen, pastikan kalian lakukan cara yang benar ya. Nanti kita tunjukin cara yang benarnya seperti apa. Dan juga, saat kalian memasukkan filamen ke dalam mesin, pastikan filamennya itu tidak belibet. Contoh misal kayak gini. Ini kan ada filamen ya. Seringkali customer itu saat udah selesai cetak, filamennya itu biarin aja begini nih. Jadi filamen yang ini tuh nggak dicantelin ke tempatnya lagi. Nah, filamen yang kondisinya dibiarin gulungannya tidak dilipet atau dicantelin ke lubang sini, ini biasanya menyebabkan filamen itu jadi saling belibet nih kayak gini contohnya. Ini saat ntar filamen ini ditarik oleh mesin, tuh lama-kelamaan filamen itu akan nyangkut tuh, belibet nyangkut. Saat filamen terjadi nyangkut kayak gini, ini extruder akan berat, lalu lama-kelamaan skipping dan juga clogging. Gitu ya. Ini jadi sebisa mungkin sebelum kalian pasang filamen di mesin printer, pastikan gulungan filamennya nggak kayak gini. Kalau kalian menemui filamen yang kondisinya udah belibet kayak gini dalam kondisi mesin jalan, cara tergampangnya adalah ini kalian tahan, lalu ini kalian ulur sampai semua filamen ini jadi longgar. Kemudian kalian ambil beberapa helai filamennya terus keluarin secara bersamaan gitu. Ya, kalau udah tinggal kalian gulung lagi sampai tuntas. Dengan cara ini ntar filamennya akan hilang yang tadi masalah nyangkutnya itu yang tadi belibet. Tuh ya, jadi hilang belibetnya. Nah, ini kalau udah kayak gini, jangan lupa cantelin filamen di lubangnya supaya tidak nyangkut kayak tadi lagi.
Ini hal sepele yang sering terjadi dan sering membuat mesin jadi bermasalah ya. Gitu. Nah sekarang kita kembali ke mesin karena kebetulan Mas Baram lagi ada kerjaan. Sekarang saya akan lanjutin. Nah setelah tadi filamen itu udah kita atasi, keluarin dari extruder, sekarang kita pasang lagi. Pasang laginya cukup gampang. Pertama kita pasang dulu konektor kabel steppernya ini ke mini board. Gitu, kalau udah pastikan kabel extrudernya menghadap ke bawah, lalu ini masukin pelan-pelan. Gitu. Terus tinggal kalian goyang-goyangin extruder supaya pas di posisinya. Kemudian tinggal kalian baut lagi pakai baut yang tadi dilepas. Satu, kalau udah kita ambil lagi baut buat yang sebelah kanan mesin. Nah sekarang kita tinggal pasang casing belakang. Casing belakang itu ada kipas dan juga kabel konektor. Ini juga sama, kita colokin dulu ke sini. Nah kalau udah kita tinggal pasang casingnya lagi kembali ke tempatnya. Saat pemasangan casing belakang, perhatikan posisi kabel jangan sampai kejepit dan juga jangan sampai menghalangi konektor yang kabel utama ya. Nah, kalau udah bisa kita baut, casing belakangnya menggunakan 2 buah baut yang di atas dulu ini. Dan 1 baut lagi di sebelah kirinya. Gitu, kalau udah jangan lupa kiri kanan casing belakang juga harus dibaut ya. Dan terakhir baut di sebelah kanan casing belakang. Nah sekarang casing belakangnya sudah terbaut dengan sempurna. Berikutnya kita tinggal pasang kabel konektor hot end. Ini kabelnya, ini ada pin. Kalian perhatikan posisinya harus menghadap ke arah belakang ya pinnya ya. Tinggal colok aja seperti biasa kalian colokin konektor gitu sampai bunyi klep. Lalu di sininya kembali kita pasangin kabel tis untuk memastikan dia posisinya aman, terkendali, tidak goyang-goyang yang bisa menyebabkan dia lepas dari konektornya ya. Gitu. Kalau udah kabel tisnya bisa kalian potong ujungnya di sini, plek gitu. Dan tinggal pasang casing hot end. Nah, rapikan. Terakhir, colokin kabel kipas casing depan. Yang ini ya. Ini susah ini, lalu hot end ini masukin. Hot end ini kan ada pinnya nih 2 lubang, perhatikan posisinya harus pas dengan lubang yang di sini ya pinnya ya. Ini juga sekali lagi harus diperhatikan posisi kabelnya jangan sampai mentok di casing ataupun bikin nyangkut tuh ya. Perhatikan posisi pemasangannya ya. Nah kalau udah tinggal kita baut terakhir kiri kanannya. Ini 1 dan ini 1. Nah berikutnya terakhir tinggal kalian masukin selang PTV-nya ini ke dalam lubang coupler. Nah, maka mesin sekarang sudah siap kita gunakan lagi untuk print. Kita awali dengan test print. Nah, untuk test printnya ini akan kita lakukan di lantai bawah supaya kalian, teman-teman, para sahabat Seiko juga bisa melihat ada mesin apa aja sih yang ada di lantai 1 3D Seiko. Yuk, mari kita pindah ke bawah. Nah, sekarang mesin sudah kita taruh di meja lantai 1 buat kita tes print. Sekarang kita langsung masukin filamennya aja. Nah, seperti biasa, kayak yang tadi saya bilang, saat masukin filamen, pastikan gulungan filamennya itu nggak ada yang nyangkut ya. Lalu ini kalian tinggal masukin filamen seperti biasa aja ke selang PTFE di belakang mesin, lalu ke extruder, lalu ke filamen sensor, lalu ke extruder. Nah, begitu filamen udah masuk di sini, pastikan kuncian extrudernya itu ada di posisi lock supaya ntar kalian bisa menggunakan fitur menu extrude yang ada di layar mesin ini.
kita pilih extrude and retract untuk masukin filamen. Lalu kita pilih extrude. Maka secara otomatis mesin akan memanaskan nozzle untuk persiapan masukin filamen. Nah, ntar saat suhunya ini udah naik, kita tinggal dorong dari sini aja. Jadi mesinnya secara otomatis akan ngebuang filamen sampai lancar gitu. Ini ya kelebihannya kalau kalian menggunakan mesin-mesin keluaran baru kayak gini ya. Jadinya saat proses loading dan unloading filamen akan lebih mudah karena sudah ada asisten dari layar. Nah, itu tadi filamen sudah masuk. Sekarang kita langsung aja tes print pakai file yang ada di mesin. Kita pilih folder. Lalu di menu lokal ini kita pilih apa ya yang kira-kira umum di print, yaitu inilah dia kapal benci dalam durasi 13 menit aja tuh. Nih, biasanya kalau mesin yang sehat itu saat keadaan panas dia akan ada gumpalan filamen yang keluar dari nozzle. Ini tanda bahwa mesin itu lancar ngeluarin filamen ya. Tapi kalau dalam keadaan panas mesin yang kalian punya itu nggak ada keluar filamen, itu tandanya mampet. Itu berarti harus dicek entah dari hot end ataupun extruder seperti yang tadi kita lakukan di video sebelumnya. Nah, sekarang kalian simak video ngeprint di mesin ini. Nah, itu dia, kalian sudah bisa melihat gimana hasil perbaikan mesin yang tadi kita lakukan. Memperbaiki extruder Creality Ender 3 V3 Core XZ. Di sini, kalau kalian lihat, perhatikan secara detail, semua bagian bencinya berhasil ke print dengan baik, nggak ada yang bolong-bolong, dan nggak ada stringing. Jadi perbaikan yang tadi kita lakukan di extruder ini berhasil dengan sangat perfect ya. Jadi sekali lagi saya peringatkan buat para teman-teman pemirsa Zaiku, dalam melakukan ngeprint 3D, perhatikan gulungan filamennya jangan sampai ada yang belibet. Terus juga masukin filamennya juga santai aja lewat dari layar. Sementara kalau filamen mesin-mesin yang belum punya fitur masukin filamen dari layar, bisa lakukan cara manual dengan cara dorong lewat extruder secara manual sampai keluar di nozzle dengan lancar gitu. Baru kemudian kalian gunakan untuk print. Nah, demikian aja video kita kali ini. Buat kalian yang masih bingung soal perbaikan mesin ini, bisa komentar di kolom komentar. Dan buat kalian yang tertarik untuk melihat langsung demonya, cara menjalankan mesin printer, konsultasi pembelian mesin printer, bisa langsung datang ke toko kita di Jalan Raya Pos Pengumben nomor 20D. Sementara untuk teman-teman yang berlokasi di luar kota, bisa juga kunjungi online marketplace kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, hingga website kita sendiri di www.3dfilament.co.id. Oke, demikian dulu videonya. Saya Dirama. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!